Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, sebuah kota yang bertengger di dataran tinggi dengan udara sejuk dan pemandangan Ngarai Sianok yang megah, sebuah cerita mulai berembus pada tahun 2022, mengubah bisikan di antara rumah-rumah gadang menjadi riak ketakutan. Masyarakat Minangkabau di Bukit Tinggi telah lama hidup dalam harmoni dengan tradisi kuliner mereka yang kaya. Setiap pagi, pasar atas dan pasar bawah berdenyut dengan kehidupan. Aroma bumbu rempah, lengkuas, kunyit, cabai, dan serai menguar dari lapak-lapak, bercampur dengan bau daging segar dan sayuran pegunungan. Di antara riuh rendah suara para pedagang, para ibu, yang dikenal sebagai bundo, dengan cermat memilih bahan terbaik untuk dapur mereka. Sejak zaman dahulu kala, rendang kering telah menjadi mahkota masakan Minang. Daging yang dimasak berjam-jam dengan santan dan puluhan jenis rempah hingga kering dan awet, menjadi simbol ketekunan dan martabat. Bagi orang Minang, rendang kering bukan sekadar makanan. Ia adalah bekal untuk anak yang merantau, hidangan kehormatan dalam setiap upacara adat, dan bukti cinta seorang ibu yang tercurah dalam setiap adukan di kuali besar. Namun, pada tahun 2022 itu, sesuatu yang ganjil terjadi. Sebuah usaha rumahan di sebuah desa kecil yang menghadap ke Ngarai tiba-tiba menjual rendang kering dengan cita rasa yang belum pernah ada sebelumnya. Dari luar, rumah itu adalah sebuah rumah gadang tua yang megah namun sunyi, dengan atap gonjongnya yang melengkung anggun ke langit. Tidak ada papan nama, tidak ada spanduk promosi. Hanya seorang perempuan tua yang sesekali terlihat duduk di beranda, menatap lembah dengan pandangan kosong. Tetapi begitu rendang dari dapurnya mulai beredar, seluruh Bukit Tinggi seolah tersihir. Rendang itu memiliki warna coklat kehitaman yang pekat dan berkilau. Serat dagingnya begitu empuk hingga lumer di lidah, namun tetap kering sempurna di bagian luar, meninggalkan lapisan minyak kemerahan yang harum. Saat bersentuhan dengan nasi panas, aroma rempahnya yang kompleks langsung meledak, membius siapapun yang menciumnya bahkan sebelum sempat mencicipi. Begitu masuk ke mulut, ada perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis yang menari dalam harmoni yang sempurna, meninggalkan jejak rasa aneh yang membuat lidah ketagihan, seolah memanggil untuk terus dikunyah. Orang-orang yang pertama kali mencobanya serempak berkata, rasanya tidak seperti rendang lain. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, semacam daya pikat magis yang membuat mereka merindukannya lagi dan lagi. Kabar ini menyebar secepat angin di lembah. Di lapau-lapau kopi, para lelaki yang biasanya berbicara tentang politik atau adat kini membicarakan rendang istimewa itu. Para bundo di pasar saling berbisik, bertanya di mana bisa mendapatkannya. Beberapa foto mulai muncul di media sosial, menampilkan serat rendang berwarna gelap dalam kemasan vakum sederhana. Keterangan yang menyertainya semakin membakar rasa penasaran. Ada yang menulis, sekali coba, jiwa ikut terbawa. Ada pula yang berkomentar, rasanya seperti memakan kenangan, membuat hati tenang sekaligus gelisah. Fenomena ini menciptakan antrean panjang di depan gerbang rumah gadang itu setiap kali produksi baru siap dijual. Orang-orang rela datang dari Payakumbuh, Padang Panjang, bahkan dari Padang, hanya untuk memastikan mereka mendapat bagian. Harga rendang itu naik 2 kali lipat, lalu 3 kali lipat, namun tetap ludes terjual hanya dalam hitungan jam. Di sebuah lapau di dekat Jam Gadang, para lelaki tua membicarakannya dengan nada takjub bercampur curiga. Engku Malin, seorang tetua adat yang tinggal tak jauh dari rumah itu, mengaku sering mendengar suara mesin penggiling atau lesung berdentum hingga larut malam. Menurutnya, ritme suaranya tidak wajar, kadang cepat, kadang lambat, diselingi jeda panjang seolah sedang menunggu sesuatu. Sebagian orang menertawakan ceritanya, menganggap ia terlalu tua dan penuh prasangka. Namun,
Beberapa pemuda yang pulang larut dari surau juga mengaku mendengar suara serupa, disertai aroma aneh yang bukan hanya bau rempah. Sementara itu, di rumah-rumah, rendang kering itu menjadi primadona. Anak-anak yang sulit makan kini merengek meminta nasi dengan rendang itu setiap hari. Seorang istri bercerita, suaminya yang biasanya pendiam menjadi lebih banyak bicara dan bersemangat setelah mencoba rendang ajaib tersebut. Ada keluarga yang menyimpannya di dalam lemari pendingin seperti menyimpan emas batangan, takut kehabisan. Di tengah euforia itu, ada pula yang diam-diam merasa cemas. Seorang pedagang bumbu bernama Upik pernah bergumam, bagaimana bisa rendang seenak itu? Padahal bumbunya sama saja yang dijual di pasar. Namun, rasa penasaran jauh lebih kuat daripada ketakutan. Orang-orang terus membeli, terus memuji, dan terus mengabaikan pertanyaan-pertanyaan ganjil yang sesekali melintas di benak mereka. Sebuah ceramah di Masjid Agung sempat menyinggung fenomena ini. Seorang ustadz muda mengingatkan jemaahnya agar tidak terlalu memuja makanan, karena lidah bisa menipu dan kenikmatan duniawi seringkali melenakan. Namun, nasihat itu seolah tenggelam dalam hiruk-pikuk perburuan rendang ajaib. Hari-hari berlalu, permintaan semakin membludak. Para pedagang oleh-oleh online mulai ikut menjualnya, memperluas jangkauan euforia. Sekali stok keluar, ratusan kilogram rendang langsung ludas. Di Bukit Tinggi, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan tradisi, tiba-tiba satu cita rasa makanan berhasil mengubah dinamika sosial. Rendang kering yang harum itu kini menjadi simbol kebanggaan baru, sekaligus misteri yang membingungkan. Tak seorang pun tahu siapa persisnya yang meracik bumbunya. Tak seorang pun pernah melihat prosesnya, karena pintu dapur besar di rumah gadang itu selalu tertutup rapat. Dan di balik pintu itulah, sebuah kisah kelam sedang menunggu untuk terkuak. Kisah yang kelak akan membuat seluruh ranah Minang gempar. Rendang kering itu bukan sekadar makanan. Ia adalah awal dari sebuah rahasia yang mengerikan. Di balik pintu kayu tebal dapur rumah gadang itu, berdirilah sosok seorang wanita yang kehadirannya terasa bahkan saat ia tidak bersuara. Namanya Bundo Aminah. Di kalangan masyarakat desa, ia dikenal sebagai seorang matriark, perempuan tua berambut putih yang selalu disanggul rapi dan mengenakan baju kuruang berwarna gelap. Langkahnya terukur, suaranya rendah dan jarang terdengar, tetapi setiap tatapan matanya yang tajam seolah mampu menembus pikiran, membuat orang yang ditatapnya otomatis menunduk. Tidak ada yang berani memanggil namanya dengan sembarangan. Mereka menyapanya dengan hormat, Bundo. Puluhan tahun lalu, ia pernah melewati masa-masa terberat dalam hidupnya. Suaminya, seorang pedagang kain yang disegani, meninggal dunia secara mendadak setelah ditipu oleh rekan bisnisnya hingga bangkrut. Saat itu, Bundo Aminah baru saja merintis usaha kecil-kecilan membuat rendang. Banyak yang mengira ia akan hancur. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia bangkit tanpa setetes pun air mata di depan umum. Ia menjual sisa-sisa harta keluarganya dan kembali ke dapur dengan tekad membara. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai perempuan tangguh berhati baja, tetapi juga semakin tertutup dari dunia luar. Konon, setelah tragedi itu, Bundo Aminah tidak pernah lagi membiarkan orang lain ikut campur dalam proses inti pembuatan rendangnya. Ia sendiri yang memilih daging, menakar rempah, bahkan mengawasi api di tungku kayu selama berjam-jam. Tidak ada resep yang tertulis. Semuanya tersimpan rapat di dalam kepalanya. Para pekerja yang ia rekrut hanya diberi tugas di bagian luar, menimbang, mengemas, atau mengantar. Bagian paling sakral, dapur utama, tetap menjadi wilayah kekuasaannya seorang, sebuah rahasia yang hanya ia yang pegang.
Orang-orang yang pernah bekerja di sana sering bercerita bahwa suasana di dalam rumah gadang itu sangat berbeda dengan keriuhan pasar. Sunyi, teratur, dan penuh aturan tak tertulis. Jika Bundo Aminah tidak tersenyum, seluruh ruangan terasa dingin menusuk tulang, meskipun cuaca di luar terik. Jika ia berjalan melewati lorong, semua pekerja akan berhenti dan menunduk. Tak ada yang berani bertanya mengapa pintu dapur utama selalu terkunci dengan kunci besi tua yang gagangnya sudah aus. Tak ada yang berani mengintip ketika pintu itu sesekali terbuka sedikit. Satu-satunya orang yang memiliki sedikit kedekatan dengannya adalah putra tunggalnya, Rahman. Namun, kedekatan itu pun memiliki batas yang jelas. Rahman hanya diberi tanggung jawab untuk mengurus pengiriman dan berkomunikasi dengan pelanggan. Bahkan sebagai anak kandung, ia tidak pernah diizinkan masuk ke dapur utama saat proses memasak berlangsung. Kunci pintu itu selalu tergantung di leher Bundo Aminah, tersembunyi di balik bajunya, seperti jimat pusaka yang tak pernah ia lepaskan. Bagi orang luar, semua ini menambah aura misterius Bundo Aminah. Mereka melihat seorang perempuan tua yang sederhana, tetapi dari sorot matanya yang dalam, terasa ada beban rahasia yang sangat berat. Beberapa tetangga berbisik, sejak rendangnya terkenal, wajah Bundo Aminah semakin sulit dibaca. Kadang ia tersenyum, tapi senyum itu lebih mirip garis dingin daripada kehangatan. Ada cerita dari seorang pemuda bernama Buyung yang hanya bertahan bekerja di sana selama seminggu. Ia mengaku suatu malam melihat cahaya lampu berkelip dari dapur terkunci itu, padahal sudah larut. Karena penasaran, ia mendekat. Namun, belum sempat ia melihat lebih jauh, Bundo Aminah tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, tidak semua pintu ditakdirkan untuk dibuka. Esok paginya, Buyung tidak kembali lagi bekerja. Meski diselimuti misteri, masyarakat tetap memandang Bundo Aminah dengan penuh hormat. Mereka menganggapnya sebagai sosok Bundo Kanduang sejati, seorang perempuan tangguh yang berhasil mengangkat nama rendang dari desanya. Ia tidak pernah marah di depan umum, tidak pernah berteriak, tetapi justru karena itulah orang semakin segan. Citra, menantu yang menikah dengan Rahman, seringkali merasa seperti orang asing di hadapan Bundo Aminah. Setiap kali ia datang membawa ide-ide baru, memotret produk untuk promosi di Instagram atau mengusulkan desain kemasan yang lebih modern, tatapan Bundo Aminah tetap sama, datar dan sulit diterjemahkan. Tidak ada penolakan keras, tetapi juga tidak ada sambutan hangat. Seolah Bundo Aminah membiarkan Citra bergerak di dunianya sendiri, namun tetap membangun tembok tak terlihat di antara mereka. Warga sekitar mulai terbiasa dengan sosok misterius itu. Mereka jarang melihat Bundo Aminah keluar rumah selain untuk urusan bisnis. Bahkan ketika ada acara pernikahan atau selamatan tetangga, ia hanya mengirimkan utusan dengan bingkisan. Banyak yang berbisik bahwa ia menyimpan terlalu banyak rahasia. Namun, karena rendangnya begitu digilai, orang-orang memilih untuk diam. Di Bukit Tinggi, nama Bundo Aminah akhirnya menjadi semacam legenda kecil. Sebagian menyebutnya perempuan kuat, sebagian lain menyebutnya penyendiri yang aneh. Tetapi tidak ada yang bisa membantah bahwa di balik pintu dapur yang selalu terkunci itu, ada sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Dan semakin hari, rahasia itu terasa semakin besar, seperti awan badai yang menggantung di puncak Gunung Marapi, menunggu saatnya untuk meletus. Rahman, putra tunggal Bundo Aminah, adalah sosok yang kontras dengan ibunya. Wajahnya teduh, dengan sorot mata yang lembut, seolah masih menyimpan sisa-sisa jiwa seorang seniman yang pernah bermimpi menjadi musisi di kafe-kafe Jakarta. Namun,
Sejak ayahnya meninggal dan bisnis keluarga nyaris hancur, ia menanggalkan mimpinya dan pulang ke Bukit Tinggi untuk mendampingi ibunya. Kini, setiap hari ia mengendarai mobil pick-up tua, mengantar puluhan kilogram rendang ke berbagai pelanggan. Orang-orang di pasar mengenalnya sebagai pria pendiam. Ia jarang bicara, hanya melempar senyum singkat lalu berlalu. Namun di balik sikap diamnya, banyak yang menaruh simpati. Beberapa kali terlihat Rahman duduk sendirian di beranda rumah gadang, menatap kemasan rendang seakan sedang mencoba memahami sesuatu yang tak bisa ia mengerti. Di sisi lain, Citra, istrinya, adalah pribadi yang ceria dan penuh energi. Ia tumbuh di Padang, terbiasa dengan dinamika kota besar. Langkahnya cepat, suaranya ramah, dan idenya selalu meluap-luap. Dialah yang pertama kali punya gagasan untuk memotret rendang secara profesional, mengunggahnya ke media sosial, dan mengadakan siaran langsung setiap kali stok baru keluar. Berkat Citra, rendang yang awalnya hanya dikenal di sekitar Bukit Tinggi tiba-tiba menjadi buah bibir di kalangan pencinta kuliner di Jakarta hingga Bandung. Citra membawa angin segar ke dalam bisnis keluarga yang terasa kaku. Ia mendesain ulang label kemasan, menambahkan sentuhan modern namun tetap elegan. Ia juga menjalin kerjasama dengan toko oleh-oleh ternama dan menghubungi distributor besar di Jakarta. Di mata orang luar, Citra adalah cahaya di tengah suasana rumah gadang yang muram. Namun, semua cahaya itu seakan meredup setiap kali berhadapan dengan Bundo Aminah. Ketika Citra masuk ke area pengemasan, para pekerja tampak senang. Suasana menjadi lebih hidup. Tetapi tatapan Bundo Aminah tetap sama, tenang namun dingin. Tidak ada pujian, tidak ada ucapan terima kasih. Seolah semua kerja keras Citra hanyalah angin lalu yang tak berarti. Citra pernah beberapa kali mencoba mendekatkan diri. Ia berkata kepada suaminya, "Aku ingin sekali belajar resep rendang langsung dari Bundo, agar kelak bisa membantu di dapur." Namun, jawaban Bundo Aminah selalu sama, pendek dan menusuk, "Urus saja penjualanmu. Urusan dapur, biar aku." Sejak itu, Citra tidak lagi memaksa, tetapi rasa penasaran tetap membayang di matanya. Setiap kali berjalan melewati lorong menuju ruang belakang, ia selalu melirik ke arah pintu dapur utama yang selalu terkunci. Hanya dari celah bawah pintu itulah aroma pekat rendang yang sedang dimasak kerap tercium, bercampur dengan bau aneh yang tidak bisa ia kenali. Hubungan Citra dengan Rahman sebenarnya harmonis. Rahman mencintai istrinya dengan caranya yang tenang. Ia sering menemani Citra saat siaran langsung atau membantunya membalas komentar pelanggan. Meski ia lebih banyak diam, ada kalanya ia terlihat gelisah, terutama ketika Citra terlalu bersemangat bertanya tentang proses pembuatan rendang. Rahman tahu ada sebuah batas tak terlihat yang tidak boleh ia atau istrinya lewati. Para pekerja di rumah itu juga melihat perbedaan sikap Bundo Aminah terhadap menantunya. Mereka berbisik bahwa sang Bundo tidak pernah benar-benar menerima Citra, meskipun tidak pernah menolaknya secara terang-terangan. Suatu kali, Citra mencoba membawa kamera kecil untuk merekam suasana pengemasan. Ia ingin membuat video promosi sederhana yang menunjukkan proses di balik layar. Tetapi, ketika lampu kecil di kamera itu menyala, Bundo Aminah tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan suara rendah namun jelas, ia berkata, "Tidak semua rahasia dapur pantas dipertontonkan." Citra terdiam, lalu mematikan kameranya. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi mencoba merekam apapun di bagian dalam rumah. Meski begitu, dari luar semua tampak berjalan lancar. Penjualan meroket, pelanggan semakin banyak, dan nama Citra semakin dikenal di dunia maya sebagai wajah dari rendang ajaib itu.
Namun di dalam rumah, ia tetap merasa seperti tamu di hadapan mertuanya. Setiap kali makan malam bersama, percakapan hanya berlangsung singkat. Rahman sesekali mencoba mencairkan suasana, tetapi Bundo Aminah lebih banyak diam, tatapannya seringkali kosong. Kegelisahan kecil itu lama-kelamaan tumbuh menjadi tanda tanya besar di hati Citra. Mengapa Bundo Aminah begitu protektif terhadap resepnya? Mengapa pintu dapur utama selalu terkunci bahkan untuk anak dan menantunya sendiri? Dan mengapa setiap kali ia bertanya, yang ia dapatkan hanyalah kebisuan yang dingin? Pada suatu sore, ketika kabut tipis mulai turun dari Gunung Singgalang, Citra berdiri lama di depan pintu dapur itu. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu besi yang dingin, tetapi langkah Bundo Aminah terdengar dari belakang. Dengan senyum yang nyaris tak terlihat, Bundo Aminah hanya berkata, "Jangan lupa kunci pintu depan." Udara malam mulai masuk. Citra terkejut, buru-buru mundur. Dan sejak saat itu, ia merasa semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan di balik pintu itu. Sesuatu yang lebih dari sekadar resep keluarga. Hari itu, hujan gerimis turun tanpa henti sejak siang. Bukit tinggi diselimuti langit kelabu, membuat udara terasa semakin dingin. Seperti biasa, Citra datang ke rumah Gadang sambil membawa tas berisi ponsel dan tripod kecilnya. Ia baru saja selesai melakukan siaran langsung dari sebuah kafe di pusat kota, mempromosikan paket rendang spesial. Wajahnya masih berbinar, suaranya ceria saat menyapa para pengikutnya di layar. Di ruang depan, beberapa pekerja sedang sibuk menata pesanan. Rendang yang sudah dikemas vakum dimasukkan ke dalam kotak-kotak kardus berlabel baru yang didesain oleh Citra. Ia berdiri di samping mereka, sesekali membantu, sesekali bercanda dengan para pekerja muda. Kehadirannya selalu membawa keceriaan. Tak ada yang tahu, itulah kali terakhir mereka melihat senyumnya yang tulus. Menjelang malam, ketika para pekerja lain sudah pulang, Citra masih berada di sana. Ia berkata ingin menunggu Rahman yang sedang mengantar pesanan ke Padang Panjang. Seorang tetangga sempat melihatnya berdiri di teras sambil menelepon seseorang, wajahnya tampak sedikit tegang. Setelah itu, tidak ada lagi yang melihatnya keluar dari gerbang rumah itu. Keesokan paginya, akun media sosial yang dikelola Citra mendadak senyap. Grup WhatsApp pelanggan yang biasanya ramai dengan sapaan paginya, kini hening. Pesan-pesan yang masuk hanya bercentang satu. Beberapa orang mengira ia sedang sibuk atau sakit. Namun hari demi hari berlalu, keheningan itu berubah menjadi kejanggalan. Ketika seorang pekerja memberanikan diri bertanya pada Bundo Aminah, jawabannya terdengar tenang dan meyakinkan. Citra pulang ke Padang. Ibunya sedang sakit, tidak perlu cemas. Jawaban itu terdengar masuk akal, tetapi lambat laun menimbulkan pertanyaan. Keluarga Citra di Padang justru terkejut ketika dihubungi oleh salah seorang temannya. Ibu Citra dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit. Mereka sendiri tidak menerima kabar apapun dari Citra. Rahman terlihat semakin murung dan menarik diri. Matanya sering kosong menatap lantai. Setiap kali ada yang menanyakan kabar istrinya, ia hanya menjawab singkat, "Citra baik-baik saja," tetapi bibirnya kering dan tangannya sedikit bergetar, seolah ada beban berat yang menekan lidahnya. Sementara itu, aktivitas bisnis justru berjalan semakin lancar. Bundo Aminah kini turun tangan langsung mengatur penjualan online yang sebelumnya diurus Citra. Ia menghubungi pelanggan-pelanggan besar, mengatur jadwal pengiriman, seolah tidak ada yang berubah. Anehnya, meski tanpa promosi dari Citra, penjualan tidak menurun, justru permintaan semakin menggila. Rendang dari dapur Bundo Aminah menjadi semakin laris.
Para pekerja mulai berbisik-bisik, mengapa setelah Citra tidak ada, rasa rendang menjadi jauh lebih nikmat dari sebelumnya. Ada yang berkata seratnya lebih lembut, ada yang bilang aromanya lebih meresap. Seorang pekerja muda bahkan berkelakar dengan wajah pucat. Rasa rendang sekarang seperti ada, jiwanya, membuat orang ketagihan. Candaan itu tidak ditanggapi siapapun. Semua terdiam. Hanya suara mesin penggiling dari dapur terkunci yang terdengar bergaung lebih sering. Engku Malin, tetangga tua itu, juga merasakan ada yang aneh. Beberapa malam setelah Citra menghilang, ia mendengar suara mesin bekerja lebih lama dari biasanya, terkadang hingga menjelang subuh. Bau tajam mirip desinfektan atau klorin sesekali menyusup lewat celah jendela rumahnya, bercampur dengan aroma rempah yang pekat. Ia ingin menegur, tetapi langkahnya selalu tertahan setiap kali teringat tatapan dingin Bundo Aminah. Seminggu penuh tanpa kabar, Citra seolah lenyap di telan bumi. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada jejak digital. Orang-orang mulai gelisah. Di pasar atas, para pedagang yang biasa disapa ramah oleh Citra mulai bertanya-tanya. Seorang teman dekatnya mengatakan, 2 hari sebelum menghilang, Citra masih bersemangat merencanakan perayaan ulang tahunnya. Rencana itu tidak pernah terwujud. Keheningan perlahan berubah menjadi ketakutan. Seolah ada selubung tak kasat mata yang menutupi kenyataan, dan semua orang memilih untuk tidak menyingkapnya. Rendang terus diproduksi. Kemasan-kemasan terus keluar dari pintu rumah itu. Dari luar, semua tampak seperti kisah sukses yang gemilang. Namun di dalam hati orang-orang yang pernah mengenal Citra, ada sebuah ruang hampa yang menyakitkan. Di Bukit Tinggi, kabar hilangnya seorang perempuan muda yang ramah dan populer seharusnya menjadi berita besar. Tetapi anehnya, kali ini semua seakan bungkam. Hanya ada bisik-bisik di sudut pasar, hanya tatapan curiga dari tetangga. Dan di balik semua itu, pintu dapur utama tetap terkunci rapat, menyimpan rahasia yang semakin hari semakin gelap dan menakutkan. Hari-hari berlalu tanpa kehadiran Citra. Seminggu menjadi 2 minggu, lalu masuk bulan kedua. Orang-orang mulai terbiasa dengan ketiadaannya, meski di dalam hati mereka tetap menyimpan tanda tanya. Di pasar, pelanggan yang dulu sering bercakap hangat dengannya kini hanya berani bertanya dengan suara lirih, "Bagaimana kabar Citra?" Dan jawabannya selalu sama, dia sedang di Padang, mengurus ibunya. Namun, di balik jawaban standar itu, banyak kejanggalan yang tak terjawab. Ponsel Citra tetap mati. Akun media sosialnya yang dulu sangat aktif kini membeku dalam waktu. Surat atau pesan apapun tidak pernah sampai ke keluarganya di Padang. Dan yang paling mencolok, setiap kali ada yang berani bertanya lebih jauh, wajah Bundo Aminah tetap tenang tanpa cela. Ia hanya menjawab seperlunya, lalu dengan cepat mengalihkan pembicaraan ke urusan pesanan. Rahman semakin tenggelam dalam kesunyian yang kelam. Ia tidak lagi bersemangat mengantar pesanan. Pekerjaan itu kini lebih banyak diambil alih oleh ibunya sendiri atau pekerja lain. Rahman sering terlihat duduk di gudang belakang, menatap kosong ke dinding. Kadang ia membawa gitar tuanya, tetapi senar-senarnya yang berdebu jarang sekali dipetik. Melodi musiknya seolah lenyap bersama senyuman istrinya. Para pekerja pun merasakan perubahan drastis. Dulu, setiap kali Citra melakukan siaran langsung, mereka ikut bersemangat karena suasana menjadi hidup. Kini, rumah gadang itu terasa dingin dan sunyi. Mesin-mesin tetap berputar, kemasan-kemasan rendang tetap berderet rapi, tetapi tidak ada lagi tawa. Aroma rendang yang dulu terasa harum dan menggugah selera, kini justru terasa menyesakkan,
seolah menyimpan sebuah rahasia yang berat. Beberapa pekerja mulai membicarakan hal-hal aneh yang mereka alami. Seorang pemuda bernama Buyung mengatakan ia sering mendengar mesin penggiling bekerja di tengah malam, padahal tidak ada jadwal produksi. Ia juga pernah melihat cahaya lampu yang aneh menyala dari balik pintu besi yang terkunci rapat. Saat ditanya pada Bundo Aminah, jawabannya singkat, sedang menyiapkan pesanan khusus. Seorang perempuan bernama Upik mengaku pernah mencium bau menyengat seperti obat pembersih kimia yang sangat kuat, bercampur dengan aroma rendang. Bau itu membuat kepalanya pusing. Tetapi ketika ia menyampaikan keluhannya, Bundo Aminah hanya menatapnya dengan mata tajam lalu berkata, "Kalau tidak tahan, silakan cari pekerjaan lain." Upik pun terdiam, meski hatinya bergejolak. Sementara itu, penjualan justru meroket. Restoran-restoran besar di Jakarta memesan dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan ada permintaan ekspor ke Malaysia. Orang-orang menyebut rendang dari rumah itu memiliki rasa yang unik, adiktif, dan sulit dilupakan. Fenomena itu membuat usaha Bundo Aminah semakin sibuk, tetapi juga semakin tertutup. Engku Malin, tetangga tua yang rumahnya hanya berjarak beberapa rumah, semakin curiga. Suatu malam, ia berjalan melewati bagian belakang rumah gadang itu. Dari celah ventilasi dapur, ia mendengar suara seperti sesuatu yang berat diseret di lantai, diikuti suara air yang disemprotkan dengan deras. Bau anyir yang samar namun tajam menyeruak, membuat perutnya mual. Ia hendak mengetuk pintu, tetapi langkahnya terasa berat, seolah ada dinding tak terlihat yang menahannya. Ia pulang dengan dada sesak dan tidak pernah lagi berani mendekat di malam hari. Rahman sendiri hidup dalam dilema yang menyiksanya. Ia tahu ada yang tidak beres, terutama sejak Citra hilang. Tetapi setiap kali ia mencoba menanyakan pada ibunya, jawaban yang keluar selalu dingin dan mengancam, "Jangan campuri urusan ini." Rahman hanya bisa menunduk, tetapi matanya menyimpan kegelisahan yang mendalam. Beberapa kali pekerja melihatnya berdiri lama di depan pintu dapur yang terkunci itu. Tangannya nyaris menyentuh gagang, tetapi selalu mundur ketika suara langkah ibunya terdengar. Di tengah semua kejanggalan itu, kios tetap beroperasi seperti biasa. Mobil-mobil pengangkut datang dan pergi. Pelanggan memuji rasa rendang. Uang mengalir deras. Dari luar, semua tampak sempurna. Tetapi dari dalam, ada rasa takut yang merayap tanpa bisa dijelaskan. Orang-orang mulai berbisik di pasar. Apakah hilangnya Citra ada hubungannya dengan rendang yang semakin laris? Sebagian menertawakan, menganggapnya hanya gosip tak berdasar. Tetapi sebagian lain memilih diam, bahkan beberapa berhenti membeli lagi, meski takut untuk mengatakannya terang-terangan. Bundo Aminah tetap berjalan dengan langkah mantap. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tanpa ekspresi. Setiap kali ia melewati para pekerja, mereka otomatis menunduk. Tidak ada yang berani menatap matanya terlalu lama. Dan di balik pintu besi yang selalu terkunci itu, rahasia kian menebal. Mesin berputar tanpa henti, bau aneh semakin sering tercium, dan bayangan Citra seakan menempel di setiap sudut rumah. Setiap malam, Rahman mendengar suara samar, entah dari pikirannya sendiri atau dari balik tembok. Seperti suara istrinya memanggil, lirih, lalu tenggelam oleh dentu mesin. Keheningan itu kini telah berubah menjadi teror sunyi. Tidak ada yang berani bertanya lagi, tetapi semua orang merasakan ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar rahasia resep rendang. Malam-malam di Bukit Tinggi terasa semakin panjang bagi para pekerja di rumah Bundo Aminah. Suara mesin yang biasanya hanya terdengar di siang hari kini sering bergemuruh hingga larut malam.
Bagi warga sekitar, suara itu terdengar seperti erangan logam yang diseret, bercampur dengan dengungan listrik yang konstan dan monoton. Buyung, pemuda yang sering diminta mengangkat karung-karung bumbu, suatu malam pulang terlambat. Ia melewati gang belakang rumah Gadang dan melihat cahaya lampu redup menembus celah pintu besi dapur utama. Rasa penasaran membuatnya nekat mendekat. Dari celah kecil di bagian bawah pintu, ia melihat bayangan seseorang sedang menggosok sesuatu di mesin penggiling besar dengan sikat panjang. Air disemprotkan dengan deras, memantul ke dinding, meninggalkan bekas kemerahan yang samar. Buyung terkejut dan segera mundur, tetapi kakinya tak sengaja mengenai kaleng kosong. Suara dentang yang nyaring membuat bayangan di dalam berhenti bergerak. Ia menahan napas, lalu lari secepat yang ia bisa. Keesokan harinya, Buyung bekerja seperti biasa, berusaha tidak menunjukkan apa-apa. Namun saat ia berpapasan dengan Bundo Aminah, wanita itu hanya tersenyum tipis padanya. Tidak marah, tidak bertanya, hanya menatap seakan ia tahu segalanya. Pandangan itu membuat Buyung gemetar sepanjang hari. Bau di area pengemasan juga semakin aneh. Upik, pekerja bagian pengemasan, beberapa kali merasa pusing dan mual ketika membuka wadah besar berisi rendang yang baru matang. Ia mencium aroma kuat mirip obat kimia, bercampur dengan bau seperti rambut terbakar. Pernah sekali ia berkata pada Rahman dengan suara pelan, "Rendang ini rasanya ada yang berbeda, dah." Rahman menoleh, matanya merah karena kurang tidur, tetapi ia hanya menjawab dengan tajam, "Jangan banyak bicara, kerjakan saja." Suasana di dalam rumah itu berubah total. Tidak ada lagi canda tawa, hanya suara mesin dan gesekan alat-alat masak. Para pekerja bergerak dalam diam, mata mereka sering saling bertemu dengan tatapan cemas. Mereka semua tahu ada yang tidak wajar, tetapi tidak seorang pun berani menyuarakannya. Suatu pagi, seorang pekerja baru bernama Malin tiba-tiba tidak muncul lagi. Baru seminggu ia bekerja, masih polos dan sering bertanya. Malam sebelumnya, ia terlihat membantu mengangkat beberapa karung misterius ke ruang dalam. Pagi harinya, tempat tidurnya di mes pekerja sudah kosong. Ketika ditanyakan, Bundo Aminah menjawab singkat, dia tidak betah, sudah pulang kampung. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Barang-barang Malin pun lenyap, seolah ia tidak pernah ada di sana. Bisik-bisik di antara pekerja semakin kencang. Sebagian percaya Malin memang pergi begitu saja, tetapi sebagian lain yakin ada sesuatu yang telah terjadi padanya. Upik bahkan menangis diam-diam di sudut dapur, merasa takut setiap kali harus melewati pintu besi itu. Engku Malin, tetangga tua itu, semakin resah. Beberapa kali ia bermimpi buruk melihat sosok perempuan muda berambut panjang berdiri di depan gerbang rumah Gadang. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar tanpa suara. Ketika terbangun, ia masih bisa mencium bau menyengat yang terbawa angin malam. Ia mulai berpikir, apakah itu arwah Citra yang belum tenang? Sementara itu, rendang dari dapur Bundo Aminah semakin menjadi rebutan. Pelanggan dari Jakarta bahkan rela membayar 2 kali lipat harga normal untuk mendapatkannya lebih dulu. Mereka bilang rasanya semakin kuat, semakin membuat rindu. Seorang pengusaha restoran terkenal berkata dalam sebuah wawancara, rendang ini punya cita rasa yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang menempel di lidah dan ingatan. Setiap kali mendengar pujian semacam itu, Bundo Aminah hanya tersenyum tipis. Tangannya tetap sibuk mencatat pesanan, seolah semua berjalan normal. Tetapi di balik senyumnya, ada bayangan gelap yang membuat siapapun yang melihatnya terlalu lama akan merinding.
Rahman semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia jarang keluar rumah, jarang bicara, bahkan jarang makan. Kadang para pekerja melihatnya berdiri lama di depan pintu dapur utama. Tangannya menggenggam gitar tuanya, wajahnya kosong. Beberapa kali ia terlihat menyeka air mata ketika aroma rendang yang baru matang keluar terlalu kuat. Bagi para pekerja, rumah itu kini bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, melainkan sebuah penjara tak terlihat. Mereka bekerja karena takut, tetapi setiap hari terasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Tidak ada yang tahu kapan rahasia di balik pintu besi itu akan terungkap, atau kapan mereka sendiri yang akan menjadi bagian dari rahasia itu. Malam-malam berikutnya, suara mesin semakin keras, bau semakin menusuk, dan ketakutan telah berubah menjadi kebiasaan. Semua orang berusaha menutup mata, seolah jika mereka pura-pura tidak tahu, maka tidak akan ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Fenomena rendang dari Bukit Tinggi mulai menyebar ke luar kota, menjadi perbincangan nasional. Jika dulu hanya dikenal di pasar lokal, kini kemasan-kemasan vakum itu muncul di meja makan restoran mewah di Jakarta, kafe-kafe trendy di Bandung, hingga di tangan para diaspora Indonesia di luar negeri. Orang-orang membicarakannya di media sosial, menyebutnya rendang paling adiktif yang pernah ada. Di sebuah kafe di Jakarta Selatan, seorang food blogger terkenal mencicipinya sambil melakukan siaran langsung. Setelah satu suapan, ekspresi wajahnya berubah. Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara bergetar, Ini bukan rasa rendang biasa. Ada manis, ada gurih, ada pedas, tapi juga ada sesuatu yang sangat dalam, menempel di langit-langit mulut dan tidak hilang meski sudah minum air. Penontonnya terpukau, komentar mengalir deras, membuat pesanan daring melesat tajam. Seorang ibu rumah tangga di Bandung bercerita bahwa setelah makan rendang itu, ia menangis tanpa alasan. Matanya basah, dadanya terasa sesak, tetapi anehnya tangannya terus menyuap nasi dengan rendang. Ia menulis di forum daring, entah mengapa, ada rasa yang membuatnya rindu pada seseorang yang telah lama tiada. Pengalaman serupa dialami oleh seorang mahasiswa di Yogyakarta. Ia biasanya tidak terlalu suka daging, tetapi ketika mencoba rendang ini dari temannya, ia tidak bisa berhenti. Malam itu, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sehelai rambut panjang terurai di atas piring makannya, bercampur dengan serat-serat rendang yang gelap. Ia terbangun dengan keringat dingin, tetapi anehnya, ia masih ingin memakannya lagi. Cerita-cerita seperti itu menyebar cepat, dari mulut ke mulut, dari satu grup percakapan ke grup lainnya. Orang-orang mulai menyebut rendang Bukit Tinggi itu sebagai makanan dengan cita rasa gaib. Ada yang mengaitkannya dengan doa-doa leluhur atau resep kuno yang keramat. Tetapi semakin banyak orang bertanya, semakin sedikit jawaban yang jelas. Di rumah gadang itu, Bundo Aminah tetap bekerja dengan ketenangan yang menakutkan. Senyumnya tipis, tatapannya dalam. Setiap kali mendengar pelanggan memuji dengan kata-kata yang berlebihan, ia hanya menunduk, seolah sudah tahu sejak awal. Rahman semakin murung, tetapi tidak berani berbicara sepatah kata pun. Para pekerja juga mendengar cerita-cerita aneh itu. Upik, yang pernah pusing karena baunya, suatu hari tanpa sengaja mencicipi sedikit rendang yang tercecer di meja. Malamnya, ia bermimpi tubuhnya dipenuhi serat-serat merah yang tumbuh keluar dari pori-pori kulitnya. Ia menjerit dalam tidur, membuat teman sekamarnya terbangun. Pagi harinya, ia pucat dan ketakutan. Tetapi yang paling aneh, lidahnya masih terus-menerus menginginkan rasa rendang itu lagi. Fenomena ini bahkan masuk ke dalam liputan berita lokal.
Sebuah stasiun televisi meliput rumah kecil di Bukit Tinggi itu, menayangkan antrean panjang orang yang ingin membeli. Wartawan bertanya pada Bundo Aminah tentang rahasia di balik rasa rendangnya. Dengan senyum tipis yang khas, ia menjawab singkat, hanya daging segar pilihan dan resep warisan keluarga. Tidak lebih. Jawaban sederhana itu justru membuat orang semakin penasaran. Namun, di balik lautan pujian, mulai muncul bisikan-bisikan lain. Beberapa orang mulai bertanya, apakah rendang itu mengandung zat adiktif? Seorang dokter di Padang mengatakan ia menerima beberapa pasien yang mengeluh pusing dan merasa cemas berlebihan setelah terlalu banyak makan rendang tersebut. Tetapi ketika diperiksa, hasil laboratorium tidak menunjukkan adanya bahan kimia berbahaya. Sementara itu, pelanggan terus membanjiri rumah itu. Mobil-mobil pengangkut berangkat setiap hari, membawa ratusan kilogram rendang ke berbagai kota. Uang mengalir deras. Namun di antara kesibukan itu, rasa takut tidak pernah hilang. Engku Malin, sang tetangga tua, semakin yakin ada yang tidak wajar. Ia melihat wajah-wajah orang yang pulang dari rumah itu sambil membawa bungkusan rendang. Mata mereka berbinar-binar dengan cara yang aneh, seakan sedang membawa jimat berharga. Ia bergumam pada dirinya sendiri, makanan tidak seharusnya membuat orang seperti itu. Dan malam-malam di Bukit Tinggi semakin penuh bisikan. Orang-orang bertanya dalam hati, apakah yang mereka makan benar-benar hanya rendang daging sapi, atau ada sesuatu yang lain? Sesuatu yang seharusnya tidak pernah masuk ke meja makan manusia. Suatu pagi, seorang pelanggan tetap bernama Ibu Ani datang dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Ia memegang kemasan rendang yang baru dibelinya seminggu lalu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Waktu saya memanaskan rendang ini, ada bau aneh, bukan hanya bau rempah. Lalu saya menemukan ini." Ia menunjukkan sebuah benda kecil yang ia temukan di dalam bumbu rendang. Benda itu tampak keras, berwarna pucat kekuningan, seukuran kuku kelingking. Ketika para pekerja melihat lebih dekat, ada guratan-guratan halus di permukaannya. Ibu Ani berkata lirih, "Saya kira ini potongan lengkuas yang mengeras, tetapi semakin saya perhatikan, saya jadi takut." Bundo Aminah segera mengambil benda itu. Matanya yang tenang menatap Ibu Ani, lalu menjawab, "Itu hanya ruas jahe tua yang ikut tergiling, tidak perlu cemas." Suaranya datar, tidak memberi ruang untuk bantahan. Ibu Ani terdiam, lalu pulang dengan langkah gontai. Namun, kejadian itu menyisakan kecemasan mendalam di antara para pekerja. Mereka saling berbisik, apakah benar itu hanya jahe, atau sesuatu yang lain? Beberapa hari kemudian, seorang pekerja muda bernama Wawan sedang membersihkan kuali besar sisa memasak rendang. Ia merasakan sesuatu yang keras di ujung jarinya saat menggosok dasar kuali. Saat dia mati, ternyata itu adalah potongan kecil menyerupai kuku manusia yang tipis dan melengkung, dengan sisa ket kuku berwarna merah muda yang sudah pudar. Wajahnya pucat pasi. Ia buru-buru menyembunyikannya di saku celana. Tetapi dari sudut ruangan, Bundo Aminah berdiri memperhatikannya. Senyumnya yang tipis terukir, matanya tajam menusuk. Wawan gemetar, lalu pura-pura meneruskan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Malamnya ia tidak bisa tidur. Berkali-kali ia meraba benda kecil itu di sakunya, lalu akhirnya membuangnya ke sungai kecil di belakang rumah dengan perasaan bersalah dan ketakutan. Cerita-cerita seperti itu semakin sering terdengar. Ada pelanggan yang mengeluh rendang yang baru dibeli terlalu beraroma tajam seperti obat. Ada yang mengatakan rasanya seperti bercampur dengan sesuatu yang asing. Namun anehnya,
semua tetap kembali membeli. Justru rasa aneh itulah yang membuat mereka semakin ketagihan. Di rumah-rumah sekitar Bukit Tinggi, anak-anak kecil mulai merengek meminta rendang Bundo Aminah setiap kali makan. Ada seorang bocah yang sampai menolak makan nasi jika tidak ada rendang itu. Ibunya bingung, tetapi tidak berani melarang karena si anak akan menangis histeris. Engku Malin, tetangga tua itu, semakin resah. Ia mendengar kabar tentang potongan aneh, tentang bau menyengat, dan tentang anak-anak yang ketagihan. Ia mencoba menasihati beberapa tetangga untuk berhenti membeli, tetapi jawabannya selalu sama, rasanya terlalu enak, tidak bisa berhenti. Pak Hadi hanya bisa menghela napas panjang, merasa sendirian dalam kecurigaannya. Di rumah gadang itu, suasana semakin menekan. Pekerja bergerak dalam kebisuan. Setiap langkah terasa diawasi. Bau aneh semakin sering muncul, terutama setiap kali mesin besar di dapur utama dinyalakan. Kadang mereka mencium bau logam panas, kadang bau seperti daging yang terbakar, bercampur dengan aroma pekat rempah. Rahman semakin tenggelam dalam kesedihannya. Beberapa kali para pekerja melihatnya duduk lama di depan pintu dapur yang terkunci. Matanya merah, wajahnya pucat. Ada yang bilang ia pernah terlihat meneteskan air mata ketika mendengar suara mesin dari balik pintu itu. Bundo Aminah tetap berjalan dengan langkah tenang. Wajahnya tanpa ekspresi. Setiap kali ada keluhan dari pelanggan atau bisikan dari pekerja, ia selalu menjawab singkat, tidak ada yang aneh, hanya resep keluarga. Dan setiap kali ia berkata begitu, semua orang terdiam, tidak berani bertanya lebih lanjut. Namun rahasia itu semakin sulit disembunyikan. Potongan tulang, kuku kecil, bau aneh, dan rasa yang terlalu kuat mulai membentuk sebuah cerita gelap di antara bisik-bisik masyarakat. Orang-orang mulai bertanya dalam hati, apakah rendang ini benar-benar hanya dari daging sapi, atau ada sesuatu dari daratan yang ikut melebur di dalamnya. Dan setiap malam, suara mesin dari balik pintu besi itu terus berdengung, seolah sedang menggiling jawaban yang tidak akan pernah terucap. Budi, sopir pengantar yang sudah 2 tahun bekerja di sana, dikenal sebagai pria sederhana dan pendiam. Ia hanya fokus pada tugasnya, mengantarkan rendang ke Padang atau kota-kota lain. Malam itu, hujan deras mengguyur jalanan. Ia harus berangkat lebih larut dari biasanya karena ada pesanan mendadak untuk sebuah restoran besar di Jakarta yang harus dikejar pesawat kargo pagi. Di halaman belakang rumah gadang, beberapa pekerja sedang menyiapkan kardus-kardus berisi kemasan rendang. Budi ikut membantu mengangkat. Tangannya licin karena air hujan. Tiba-tiba, salah satu kardus terlepas dari genggamannya dan jatuh keras ke lantai semen. Suara kemasan vakum yang pecah menggema di tengah keheningan malam. Semua orang terdiam. Bundo Aminah keluar dari ruang dalam dengan langkah cepat. Wajahnya tetap datar, tetapi sorot matanya tajam. Ia berkata singkat, hati-hati, kumpulkan yang masih bisa diselamatkan. Budi berjongkok, tangannya berlumuran bumbu rendang berwarna gelap yang tercecer di lantai. Saat ia hendak membersihkan, jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan kecil. Ia merabanya perlahan, lalu mengangkatnya. Benda kecil berwarna keemasan, berbentuk seperti mahkota kecil dengan dasar yang bergerigi. Jantung Budi berdegup kencang. Ia tahu betul bentuk itu. Beberapa bulan lalu, ia pernah mengantar Citra ke dokter gigi di kota. Ia ingat betul Citra memasang mahkota gigi emas di salah satu gigi gerahamnya, dan ia sempat bercanda bahwa senyumnya sekarang jadi mahal. Budi menahan napas. Ia buru-buru menggenggam benda itu dan menyembunyikannya di telapak tangannya.
ia pura-pura terus membersihkan rendang yang tercecer. Dari kejauhan, ia bisa merasakan tatapan Bundo Aminah menancap tajam di punggungnya. Setelah semua selesai, ia naik ke truk dengan tangan masih gemetar. Hujan deras menghantam kaca depan, wiper bergerak cepat. Ia mengemudi pelan, menyusuri jalanan yang gelap dan licin. Tetapi pikirannya tidak tenang. Benda kecil di sakunya terasa panas, seolah membakar kulitnya. Di tengah perjalanan, di sebuah jalan yang sepi, Budi menepikan truknya. Ia mematikan mesin, menarik napas panjang, lalu membuka genggamannya. Di bawah cahaya lampu kabin yang redup, benda itu tampak jelas. Sebuah mahkota gigi emas, bersih, berkilau, dengan sisa-sisa serat daging menempel di celahnya. Budi hampir muntah. Ia menutup mata, tetapi bayangan wajah Citra yang tersenyum hangat muncul di benaknya. Senyum yang terakhir kali ia lihat saat perempuan itu sedang menata kemasan rendang untuk siaran langsung. Sejak saat itu, Citra hilang tanpa jejak. Budi merasakan tenggorokannya tercekat. Ia sadar, apa yang ia temukan bukan sekadar kecelakaan. Ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di balik rendang yang selama ini ia angkut ke berbagai kota. Ratusan kilogram sudah ia bawa. Ribuan orang sudah memakannya. Dan mungkin, di setiap suapan itu, ada bagian dari seseorang yang pernah hidup. Budi menyalakan mesin lagi, tetapi tangannya masih gemetar hebat. Ia merasa seolah sedang membawa bukan hanya makanan, melainkan sebuah rahasia berdarah yang menjeratnya tanpa jalan keluar. Malam itu, ia tidak langsung pulang. Setelah mengantar barang, ia berhenti di kamar kos kecilnya. Di atas meja kayu yang rapuh, ia meletakkan mahkota gigi itu, membungkusnya dengan beberapa lapis plastik bening. Matanya tak lepas menatap, seolah benda itu hidup dan mengawasinya. Jantungnya berdegup seperti genderang perang. Ia tahu, jika ia diam, rahasia ini akan terkubur selamanya. Tetapi jika ia membuka mulut, nyawanya sendiri bisa menjadi taruhannya. Di luar, hujan masih turun deras, mengetuk atap seng kamarnya seperti irama kematian. Budi duduk terbungkuk, menatap bukti mengerikan itu. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri, ini harus disampaikan. Kalau tidak, arwah Citra tidak akan pernah tenang. Malam itu, setelah menatap lama mahkota gigi emas yang ia temukan, pikiran Budi berputar tanpa henti. Ia tidak bisa tidur. Suara hujan yang menghantam atap seng kamar kosnya justru membuat hatinya semakin gelisah. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Citra muncul, diikuti bisikan-bisikan samar dan ingatan saat melihat mesin besar di dapur Bundo Aminah berputar di malam hari. Ia tahu, jika hanya berbicara tanpa bukti kuat, tidak ada yang akan percaya. Bundo Aminah terlalu dihormati, rendangnya terlalu dipuja. Siapa yang akan mendengarkan seorang sopir pengantar sederhana sepertinya? Maka, dengan tangan gemetar, ia memutuskan untuk menulis. Ia mengambil selembar kertas dari buku tulis anaknya. Dengan pulpen yang tintanya nyaris habis, ia mulai menulis perlahan, "Namaku Budi. Aku bekerja sebagai sopir di usaha rendang milik Bundo Aminah. Aku menulis ini karena takut jika sesuatu terjadi padaku. Aku menemukan benda yang kuyakini adalah gigi manusia di dalam rendang. Aku juga sering mencium bau aneh dan melihat mesin penggiling dibersihkan dengan cara yang mencurigakan di malam hari. Aku curiga ada orang-orang yang hilang, termasuk Citra, menantu Bundo Aminah. Jika surat ini sampai ke tangan polisi, tolong selidiki. Mungkin aku sudah tidak ada.
Tinta pulpen itu bercampur dengan keringat dingin yang menetes dari dahinya. Ia melipat kertas itu dengan hati-hati lalu menyelipkannya di bawah papan lantai kamarnya yang lapuk. Setelah itu, ia memasukkan mahkota gigi itu ke dalam plastik kecil dan menyimpannya di dalam kaleng biskuit bekas. Keesokan harinya, ia tetap bekerja seperti biasa. Ia menyalakan truk, mengantar pesanan, menyapa pelanggan dengan wajah yang dipaksakan ramah. Namun di balik itu, hatinya berdegup kencang. Setiap kali berpapasan dengan Bundo Aminah, wanita itu seakan bisa membaca pikirannya. Tatapannya yang tajam membuat Budi merasa seperti telanjang. Ia tahu tidak bisa melapor secara terang-terangan di Bukit Tinggi. Kekuasaan Bundo Aminah terasa di mana-mana. Maka ia mencari cara lain. Beberapa hari kemudian, saat mengantar pesanan besar ke Padang, ia menyempatkan diri berhenti di dekat kantor polisi daerah. Dengan langkah cepat dan jantung berdebar, ia memasukkan sebuah surat kecil yang sudah ia tulis ulang ke dalam kotak pos di depan pagar. Tangannya gemetar, tetapi ada sedikit kelegaan setelahnya. Setidaknya, kini ada jejak yang bisa mengarah pada kebenaran. Namun, ia tidak bisa tenang sepenuhnya. Setiap malam, rasa takut tetap menghantuinya. Ia sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi, ia melihat Citra berdiri di depan truknya, wajahnya pucat, tangannya berlumuran bumbu rendang yang gelap. Di rumah gadang, suasana semakin menakutkan. Mesin berputar lebih sering. Bau aneh semakin kuat. Beberapa pekerja lain juga mulai gelisah. Upik berkata bahwa ia mendengar suara tangisan lirih dari balik pintu dapur, padahal tidak ada orang di dalam selain Bundo Aminah. Sesuatu yang besar dan gelap sedang berlangsung di balik pintu itu, dan Budi tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Malam itu, ia duduk di kamar kosnya menatap kaleng biskuit berisi bukti kecil itu. Dengan suara berbisik, ia berjanji, "Aku akan menyampaikan kebenaran, meski nyawaku sendiri jadi taruhannya." Di luar, angin pegunungan membawa hawa dingin. Bukit Tinggi tenggelam dalam keheningan, sementara di balik pintu dapur rumah gadang itu, mesin penggiling masih terus berdengung, menyimpan rahasia yang semakin sulit ditutupi. Di Padang, sebuah kantor polisi yang sibuk pada pagi hari menerima setumpuk surat masuk. Di antara puluhan amplop biasa, ada satu yang menarik perhatian seorang penyidik muda bernama Inspektur Rizal. Surat itu ditulis tangan dengan terburu-buru, tanpa nama pengirim, hanya tulisan di sampulnya, untuk yang berani membuka kebenaran. Rizal membukanya perlahan, matanya menyipit saat membaca isi tulisan yang penuh getaran itu. Surat itu bercerita tentang rendang terkenal dari Bukit Tinggi yang mungkin dicampur dengan daging manusia. Ia membaca kata demi kata dengan hati berdebar. Ada nama-nama yang disebut samar-samar, deskripsi tentang mesin penggiling, bau aneh, dan seorang wanita bernama Citra yang hilang tanpa jejak. Awalnya, ia mengira ini sekadar lelucon atau fitnah dari pesaing bisnis. Namun, kalimat terakhir di surat itu membuatnya tercekat. "Aku menemukan bukti. Tapi aku takut. Jika surat ini sampai, berarti nyawaku terancam." Rizal menelan ludah. Ia tahu kasus ini tidak bisa dianggap remeh. Ia melaporkannya ke atasannya, Komisaris Harun, seorang perwira berpengalaman yang terkenal tegas. Komisaris Harun membaca surat itu dengan cepat, lalu mengangguk pelan. "Kita tidak boleh gegabah. Jika ini benar, ini kasus besar. Jika salah, bisa jadi fitnah yang menghancurkan nama baik orang." Mereka memutuskan membentuk tim kecil untuk melakukan penyelidikan rahasia. Tidak ada surat tugas resmi, hanya perintah lisan.
2 orang penyelidik dikirim ke Bukit Tinggi dengan penyamaran sebagai pedagang keliling, mulai mengamati rumah gadang Bundo Aminah dari kejauhan. Di sisi lain, Budi menjalani hari-harinya dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit lega karena surat sudah dikirim, tetapi juga rasa cemas yang semakin besar. Ia merasa ada mata yang selalu mengawasinya. Kadang saat ia duduk di lapau, ia melihat seseorang memperhatikannya dari seberang jalan. Suatu malam ketika ia pulang ke kos, ia menemukan pintu kamarnya terbuka sedikit. Ia yakin sudah menguncinya sebelum berangkat. Jantungnya berdetak kencang. Dengan langkah hati-hati, ia masuk. Tidak ada yang hilang, tetapi papan lantai tempat ia menyimpan surat pertama terlihat sedikit bergeser. Ia segera mengecek kaleng biskuit berisi mahkota gigi itu. Masih ada. Budi terengah. Itu berarti ada orang yang tahu atau setidaknya curiga. Sementara itu, di rumah gadang, Bundo Aminah tidak menunjukkan tanda-tanda curiga. Ia tetap ramah pada pembeli, tetap memberi instruksi tegas pada pekerja. Namun, beberapa orang merasa tatapan matanya semakin tajam. Seolah ia sudah tahu siapa yang berani melawannya. Suatu pagi, Budi dipanggil oleh Upi ke belakang gudang. Perempuan itu tampak pucat. Ia berbisik cepat. Aku dengar Bundo bilang ada tikus di antara kita. Tikus yang akan membuat semua orang celaka. Kau hati-hati, Bud. Budi hanya mengangguk, meski hatinya bergetar hebat. Ia tahu, tikus itu adalah dirinya. Di Padang, tim penyelidik berhasil mendapatkan informasi baru. Mereka menemukan laporan orang hilang di Bukit Tinggi yang tidak pernah tuntas. Salah satunya bernama Malin, seorang pekerja paruh waktu di usaha rendang Bundo Aminah. Menurut keluarganya, Malin tidak pernah pulang sejak 3 bulan lalu. Laporan sudah dibuat, tetapi tidak ada tindak lanjut. Semua ini mulai terhubung dengan surat anonim. Komisaris Harun menyadari kasus ini lebih dalam dari yang mereka duga. Ia memerintahkan timnya untuk segera mencari bukti fisik. Masalahnya, mereka tidak tahu siapa pengirim surat itu. Mereka hanya punya satu petunjuk, seorang sopir bernama Budi. Malam itu, di kos sederhananya, Budi kembali menulis. Ia menyalin semua yang ia tahu ke dalam catatan baru. Ia menulis tentang bau aneh, tentang darah yang pernah ia lihat dibersihkan dari mesin, tentang hilangnya Citra dan Malin. Hatinya berkata, pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Di sebuah rumah makan kecil di Padang, Inspektur Rizal duduk dengan secangkir kopi hitam di depannya. Meja kayu itu dipenuhi peta Bukit Tinggi dan catatan hasil pengamatan. Hatinya masih terguncang oleh isi surat anonim itu, tetapi sebagai penyidik, ia tahu tugas utamanya adalah menemukan si penulis surat. Tanpa saksi kunci, semua ini hanya akan dianggap gosip. Lewat jaringan informan, ia mendapat kabar tentang seorang sopir bernama Budi yang belakangan ini selalu terlihat gelisah. Dugaan Rizal semakin kuat bahwa Budi adalah orang yang ia cari. Ia memutuskan untuk mendekatinya dengan cara halus. 2 hari kemudian, Budi sedang menunggu muatan di pasar. Seorang pria paruh baya menyapanya dengan ramah, menanyakan apakah Budi bisa membantunya mengantar barang. Budi menoleh curiga, wajah pria itu asing. Ia menjawab singkat bahwa dirinya sudah punya pekerjaan tetap. Pria itu, yang sebenarnya adalah bagian dari tim Rizal, hanya mengangguk. Sementara itu, di rumah gadang, suasana semakin menegang. Bundo Aminah sering berdiri lama di depan pintu dapur yang terkunci, tatapannya menusuk setiap pekerja.
Sesekali ia sengaja menyebut kata pengkhianat dalam percakapan, membuat semua orang saling berpandangan dengan wajah pucat. Upik mendekati Budi pada suatu sore. Dengan suara bergetar, ia berbisik bahwa ia mendengar Bundo Aminah akan memanggil orang-orangnya dari luar kota untuk menyelesaikan urusan. Budi terdiam. Ia paham benar maksud kata menyelesaikan itu. Malam itu, di kamar kosnya, Budi membuka kaleng biskuit tempat ia menyimpan mahkota gigi itu. Tangannya gemetar. Di Padang, Rizal menerima laporan baru. Ada aliran uang masuk rekening sebuah perusahaan fiktif yang dikendalikan oleh Bundo Aminah. Jumlahnya tidak besar, tetapi mencurigakan. Semua ini semakin mengarah pada satu kesimpulan, ada kegiatan kriminal serius di balik bisnis rendang itu. Rizal tahu langkah selanjutnya adalah bertemu langsung dengan Budi. Beberapa hari kemudian, Budi sedang duduk di sebuah warung di pinggir jalan. Tiba-tiba Rizal datang dan duduk di sampingnya. Ia memperkenalkan diri dan berkata bahwa ia tahu Budi adalah penulis surat anonim itu. Budi terperanjat, wajahnya pucat pasi. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa kaku. Rizal menatapnya dengan tenang, berkata bahwa ia percaya Budi bukan penjahat, melainkan saksi. Polisi membutuhkan bukti, dan ia tidak boleh menyimpannya sendiri. Budi hanya menunduk, tubuhnya bergetar menahan takut. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia bertanya apakah dirinya akan aman jika menyerahkan bukti. Rizal mengangguk, meyakinkan bahwa ia dan timnya akan melindungi Budi. Pertemuan itu tidak berlangsung lama. Budi tidak menyerahkan apapun hari itu, hanya mengatakan akan memikirkannya. Namun, di dalam hatinya, benih harapan kecil mulai tumbuh. Di tempat lain, Bundo Aminah menerima telepon dari seseorang yang suaranya berat dan dingin. Orang itu berkata bahwa ada yang mulai berkhianat dan ia harus bertindak cepat. Bundo Aminah menjawab dengan tenang bahwa ia sudah menyiapkan langkahnya. Malam itu, beberapa pria berwajah sangar terlihat di sekitar rumah Gadang. Mereka tidak masuk, hanya duduk di lapau depan gang sambil mengamati. Upik melihatnya, lalu segera berlari menemui Budi. Dengan wajah panik, ia berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Bundo Aminah. Budi merasa dadanya sesak. Ia sadar waktunya semakin sedikit. Ia harus segera memutuskan. Di kamar kosnya, ia menatap kaleng biskuit itu lama sekali. Lalu ia menutup mata dan berdoa dalam hati, memohon agar diberi kekuatan dan ditunjukkan jalan yang benar. Pagi itu, udara Bukit Tinggi terasa lembab. Budi berdiri di depan pintu kosnya, menggenggam sebuah kantong plastik hitam kecil. Di dalamnya ada kaleng biskuit berisi mahkota gigi emas yang selama ini ia sembunyikan. Dengan langkah berat, ia menuju terminal, naik bus kecil menuju Padang. Di kantor polisi, Rizal sudah menunggu. Budi masuk dengan wajah pucat dan mata merah. Ia meletakkan kantong plastik itu di meja tanpa berkata apa-apa. Rizal membukanya perlahan, menarik napas panjang ketika melihat isinya. Budi akhirnya bersuara. Dengan suara parau, ia menceritakan semua yang ia lihat dan curigai. Rizal mendengarkan tanpa menyela, mencatat setiap detail. Setelah Budi selesai, Rizal menepuk bahunya, berkata bahwa keberanian Budi akan menyelamatkan banyak orang. Sementara itu di Bukit Tinggi, suasana semakin mencurigakan. Bundo Aminah mulai memanggil pekerja satu persatu, menanyai mereka dengan nada dingin. Di luar, dua pria berwajah sangar kini lebih sering mondar-mandir.
Kabar hilangnya beberapa pekerja lama juga mulai terdengar lebih jelas di kampung sekitar. Di Padang, tim penyidik segera melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap mahkota gigi itu. Hasilnya positif, itu adalah gigi manusia, dan data rekam medis dari dokter gigi di Bukit Tinggi memastikan itu milik Citra. Temuan ini menjadi bukti tak terbantahkan. Komisaris Harun dan Rizal merancang strategi. Mereka akan menempatkan lebih banyak penyelidik di dekat rumah Gadang dengan penyamaran baru, sambil terus melacak aliran uang. Semua harus dilakukan dengan senyap. Budi kembali ke Bukit Tinggi dengan hati lebih ringan, tetapi ketakutan belum hilang. Ia tahu Bundo Aminah bisa saja sudah mencurigainya. Upik menemuinya diam-diam, mengatakan bahwa Bundo Aminah semakin keras. Malam itu, Bundo Aminah berdiri lama di depan pintu dapur. Ia bergumam pelan bahwa tikus yang ia cari pasti akan segera muncul. Senyum tipis melintas di wajahnya, senyum yang membuat para pekerja merinding. Di kejauhan, tim penyamaran polisi mulai mencatat aktivitas malam di rumah Gadang. Mesin penggiling terdengar berdengung hingga larut. Mereka tahu, kebenaran sedang bersembunyi di balik pintu besi yang selalu terkunci itu. Dan di tengah ketegangan itu, Budi duduk di kamarnya dengan doa panjang, berharap polisi bergerak cukup cepat. Di Padang, ruang rapat kecil di kantor kepolisian penuh dengan peta, catatan, dan foto-foto rumah Gadang Bundo Aminah. Komisaris Harun berdiri di depan papan tulis, menjelaskan strategi dengan suara tegas. Mereka tidak bisa lagi menunda. Bukti gigi dari Budi sudah cukup kuat untuk mengajukan surat perintah penggerebekan. Mereka memilih bergerak diam-diam. Tujuannya bukan hanya menangkap Bundo Aminah, tetapi juga membongkar seluruh jaringan yang mungkin terlibat. Rizal mengusulkan penggerebekan dilakukan saat subuh, ketika aktivitas belum dimulai dan target masih lengah. Sementara itu, di Bukit Tinggi, suasana semakin mencekam. Bundo Aminah tampak lebih sering mengurung diri di dapur utama. Setiap kali keluar, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Para pekerja mulai merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Upik diam-diam mencatat setiap perubahan. Ia melihat drum-drum logam besar dibawa masuk pada malam hari. Bau kimia yang menyengat menyusup ke hidung, membuat beberapa pekerja mual. Malam menjelang penggerebekan, di rumah besarnya, Bundo Aminah duduk di meja kayu tua diterangi cahaya lilin. Di depannya ada buku catatan kecil berisi angka-angka dan nama-nama. Ia menulis dengan cepat, seolah membuat daftar terakhir. Sesekali ia berhenti, memandang foto almarhum suaminya, lalu kembali menulis. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia tahu polisi mungkin sudah mencium jejaknya, namun ia tidak takut. Baginya, selama ia memegang rahasia resepnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di Padang, tim penyidik menyiapkan peralatan. Mobil-mobil disamarkan, bukan mobil polisi. Anggota tim diberi penyamaran sebagai pedagang sayur dan buruh bangunan. Rizal menerima laporan tambahan, 2 pria asing yang sering terlihat di sekitar rumah Gadang ternyata memiliki catatan kriminal. Mereka adalah eksekutor bayaran. Informasi itu membuat komisaris semakin yakin bahwa operasi harus segera dilakukan. Di Bukit Tinggi malam itu, Budi tidak bisa tidur. Dari jendela kosnya, ia melihat bayangan orang berjalan bolak-balik di gang. Perasaannya semakin buruk. Di sisi lain, Upik mendengar kabar mengejutkan, salah satu pekerja laki-laki tidak muncul lagi. Katanya sudah dipulangkan, namun Upik yakin itu hanya alasan. Rasa takutnya memuncak,
dan ia mulai mempertimbangkan untuk melarikan diri. Malam terakhir sebelum operasi, Komisaris Harun mengumpulkan timnya. Ia berpesan agar semua tetap tenang, jangan terpancing emosi, dan fokus pada bukti. Ia tahu kasus ini bukan hanya tentang kejahatan, tetapi juga melawan bayang-bayang kekuasaan yang menakutkan. Dan ketika fajar menyingsing, jalan-jalan kecil di Bukit Tinggi mulai ramai. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa di antara orang yang lalu lalang sebenarnya adalah petugas yang sedang menyamar. Mereka menunggu satu tanda untuk bergerak. Di dalam rumah gadang, Bundo Aminah berdiri dengan wajah tenang. Tangannya menggenggam kunci yang tergantung di lehernya. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri bahwa semua orang yang berani melawannya akan segera diam selamanya. Ia menatap pintu dapur utama yang tertutup rapat, lalu tersenyum tipis, seolah siap menghadapi apapun yang akan datang. Fajar baru saja naik ketika jalanan kecil di Bukit Tinggi mulai riuh. Di balik keramaian itu, puluhan petugas sudah tersebar dengan penyamaran.